Kalau ikan kan mungkin kemampuan adaptasinya kadang nggak sama kayak manusia. Mereka nggak sengaja makan sampah plastik karena dikira itu ubur-ubur. Berarti kalau kita makan ikan, berarti kita juga mungkin makan plastik gitu ya. Kalian pasti pernah dengar kayak terumbu karang tumbuhnya cuma 1 cm per Iya, tahun gitu. lama Nah, banget nah, tumbuhnya. proses yang lambat itu mikroplastik Plastik. yang menghambat tadi metabolismenya ya akan menghambat lebih lama lagi si terumbu karang buat tumbuh gitu. Karena orang-orang kan selama ini fokusnya di darat, kerusakan-kerusakan di darat. Padahal sebagian besar juga di laut itu kita masalahnya tuh gede banget dan banyak orang yang nggak ada info ke sana. Halo Sobat Lingkungan, namaku Tenia. Dalam beberapa episode ke depan, aku akan nemenin Sobat Lingkungan sekalian ngomongin tentang laut. Nah, ngomongin tentang laut ini susah-susah gampang, karena ngomongin hal yang ada di darat aja, pencemaran dan lain-lain masih banyak banget yang nggak aware. Apalagi yang kejadiannya ada jauh banget di laut sana. Padahal lautan atau samudra ini menyuplai 70% dari sumber oksigen kita sebagai manusia. Selain itu, ada lebih dari 1 miliar manusia yang bergantung hajat hidupnya dari aktivitas yang ada di laut. Kalau dipikir-pikir, laut saat ini sedang tidak baik-baik saja. Dari masalah sampah plastik, isu overfishing, sampai ke perbudakan nelayan. Nah, yuk kita sama-sama bahas lebih detail menyelami laut bareng-bareng dengan berbagai expertise dalam podcast kali ini. Kali ini aku ditemani oleh Kak Angela Gilsa, selaku public figure yang punya concern di isu masalah sampah laut dan juga laut secara general, dan juga dari Kak Fahru Rozi atau Kak Ozi selaku marine biologist dari Yayasan Terangi. Halo semuanya. Halo. Apa kabar, Kak? Baik. Baik ya. Ini terakhir ngelaut kapan? 2 minggu lalu. Oh ya, tahun lalu nih kayaknya. Oke, berarti tapi memang dekat ya sama laut nih kita di sini. Nah, sebelum kita jauh lebih banyak bahas soal laut, sebenarnya aku mau nanya satu pertanyaan yang mungkin sangat filosofis tapi sangat penting untuk memulai podcast kali ini. Menurut kakak-kakak sekalian, sebenarnya seberapa penting sih laut bagi manusia? Mau siapa dulu yang jawab? Yang expert dulu kali ya. Boleh Kak Ozi dulu silakan. Oke, buat saya ya laut itu sangat penting ya. Kita tahu negara kita ini negara kepulauan dan sebagian besar penduduknya itu tinggal di area pesisir gitu. Maka dari itu manfaat secara ekonomi udah jelas banget bahwa laut menyuplai berbagai biota, diantaranya ikan yang dimanfaatkan secara ekonomi oleh nelayan, dan juga isu yang lagi hangat ini terkait sama perubahan iklim, di mana laut ini berperan sangat besar. Ternyata mereka tuh berperan sangat besar terhadap penyerapan karbon yang ada terlepas di alam gitu, di mana beberapa literatur juga menyatakan bahwa ini perannya ini bahkan lebih besar daripada hutan-hutan yang ada di daratan gitu. Wah. Itu Betul, dulu ngomongin alam pasti ingetnya hutan gitu ya. Iya. Ternyata ada yang memberikan sumber penghidupan yang lebih besar daripada hutan, yaitu laut. Nah, kalau Kak Angela sendiri gimana Kak, menurut Kakak? Dari sudut pandang penikmat laut lah ya, Ya, karena kan aku suka diving, terus ke laut, ke pantai itu biasanya emang buat healing. Tapi peran laut itu buat aku itu apa ya? Selain itu, kalau misalnya laut terancam suhunya naik, otomatis terumbu karang itu kan akan rusak. Jadi kita nggak bisa menikmati lagi keindahan laut. Diving juga ngelihatnya udah bukan hal-hal yang menarik lagi gitu loh. Yang kita lihat itu malah karang-karang yang mati, terus ikan-ikan juga udah nggak ada. Dan itu yang aku rasakan belakangan ini, karena tahun lalu aku udah sempet diving, dan dari tahun-tahun sebelumnya tuh kelihatan banget perbedaannya gitu loh. Dari karangnya masih bagus-bagus sampai sekarang tuh apa ya, susah banget deh untuk nyari karang yang masih bagus. Harus bener-bener ke tempat yang jarang didatengin manusia gitu, baru kita bisa menikmati alam itu. Menarik banget ya, tadi kita ngebahas pentingnya laut dari segi saintifik gitu ya, dari bagaimana laut memberikan penghidupan bagi kita, tapi juga dari segi travelers, gimana kita makin susah cari tempat yang ternyata cantik gitu ya, dan juga terumbu karang yang sehat. Nah, ngomongin terumbu karang yang sehat sama ngomongin iklim Kak, tadi sempat dibahas nih sama Kakak. Sebenarnya seberapa parah sih, kita udah sering dengar berita nih ya, kayak iklim makin parah, terus habis itu ada istilah sekarang coral bleaching. Sebenarnya karang nih kalau rusak terus kenapa gitu? Ngapain kita yang hidup di Jabodetabek gitu perlu peduli? Misalnya. Terkait terumbu karang, perannya sangat banyak ya, terutama dari sisi ekologis, karena
terumbu karang kalau kita lihat sebagai sebuah ekosistem, dia itu menjadi habitat atau tempat ya bagi biota-biota lain yang ada di sekitarnya gitu. Jadi dia menciptakan relung atau tempat dan juga kayak nutrisi-nutrisi bahkan yang dibutuhkan oleh biota-biota laut di sekitarnya kayak ikan, gastropod, moluska. Jadi gitu kalau ya. kita umpama makan tuh kayak rumah gitu ya ibaratnya. Iya, dia tuh kayak rumah yang ada Kompleks di lah ya. laut ya. Dan faktanya lagi di ekosistem terumbu karang atau di pesisir ini 90% ikan yang kita temui di lautan itu bisa kita temukan di terumbu karang gitu. Jadi 10%-nya itu ya di lautan lepas tapi sisanya di terumbu karang gitu. Kayak Nah, terus kalau terumbu karang sendiri tadi sebagai tempat kompleks rumah hewan-hewan yang ada di laut tinggal gitu ya. Kalau dia rusak, terus kenapa nyambungnya sama kalau dia memutih tadi rusak atau misalnya nyambung sama iklim tuh kenapa ya? Oke, mungkin kalau dibahas dari ke arah situ ini ya, pertama kita tarik dulu ke dampak dari perubahan iklimnya gitu kan. Saat ini kan dampak dari perubahan iklim udah banyak contohnya terjadi kayak cuaca ekstrim, suhu meningkat gitu, dimana beda dengan biota-biota lain nih. Kalau ikan kan mendapatkan ancaman dia bisa mobilisasi gitu, dia bisa pindah tempat ke lokasi lain yang mungkin terhindar dari ancamannya dia. Beda dengan terumbu karang gitu, dia nggak bisa mobilisasi. Kalau dapat ancaman berupa misal suhu permukaan lautnya naik tinggi, otomatis si terumbu karang ini harus merespon gitu langsung terhadap kenaikan suhunya dengan cara dia melepaskan salah satu sumber nutrisi terbaiknya dia, yaitu alga zooxantel gitu. Jadi 90% nutrisi yang dibutuhkan si terumbu karang itu kan berasal dari alga tersebut gitu, dimana kalau alganya lepas otomatis penghidupan dia belum mati sih, cuma berada dalam kondisi sekarat gitu. Dimana saat ini kan kondisinya nggak hanya ancaman dari perubahan iklim gitu, contohnya kayak aktivitas perikanan yang merusak, polusi di perairan gitu. Hal-hal tersebut itu akan menambah ancaman yang justru nanti yang akan berakibat kematian buat terumbu karang gitu. Kalau terumbu karang mati emang kenapa? Ya pasti akan hilang lah ya rumah-rumah bagi ikan, terumbu karangnya juga akan rusak gitu. Dan hilangnya keanekaragaman terumbu karang secara langsung pastinya nanti akan berdampak pada kehilangan biodiversitas dari si ekosistem laut tersebut gitu. Rantai makanannya udah pasti berubah juga. Terkaitan ke rantai makanan juga. Jadi gitu. sebenarnya ngomongin karang tuh bisa kemana-mana ya. Selain karang yang makin tidak sehat karena iklim yang terus memanas begitu, tapi juga ternyata ketika terumbu karangnya itu rusak, maka tadi rantai makanannya jadi terganggu. Terus akhirnya mungkin daya serap laut untuk menyerap karbon tadi ya dari mulai plankton dan lain-lain Karena juga. karena alga itu ya. juga mati kan dia, jadi Iya. dia nggak ngasilin oksigen gitu. Ya betul. Oke. Nah, Kak Angela sendiri sebenarnya gimana kalau misalnya ngelihat masalah iklim dengan karang? Udah pada ngerti belum sih bahwa saling berkaitan sebenarnya? Sebagian besar pasti nggak ngerti gitu. Makanya harus karena orang-orang kan selama ini fokusnya di darat, sampah di darat, kerusakan di darat, tambang segala macam. Padahal sebagian besar juga di laut itu kita masalahnya tuh gede banget dan banyak orang yang nggak ada info ke sana gitu loh. Jadi ya dengan podcast ini semoga orang-orang bisa ngerti bahwa supaya mereka lebih concern lagi dengan keadaan laut kita yang lagi nggak baik-baik aja. Nah, ngomongin laut yang nggak baik-baik aja gitu ya, kita masuk ke section selanjutnya, section issue selanjutnya gitu ya. Tadi ngomongin iklim kayaknya jauh, tapi ternyata dekat juga, ngomongin cuaca ekstrim dan lain-lain yang sehari-hari kita rasakan. Sekarang mau ngomongin tentang sampah. Karena aku sebagai penyelam mungkin Kak Angela juga ngerasain pasti banyak banget sampah yang kita temukan di bawah sana. Nah, data-data yang aku kumpulkan nih ternyata referensi banyak yang menyatakan ada 8 juta ton sampah plastik yang terbuang ke laut atau setara ngebuang 1 truk plastik tiap 1 menit. Nah, kalau kondisi ini terus-menerus terjadi, maka di tahun 2050 nih akan lebih banyak sampah plastik di lautan dibandingkan ikan. Nah, pendapatnya kakak sendiri sebenarnya bener nggak sih datanya udah separah itu di Indonesia sendiri seperti apa? Karena aku lahir besar di Bali kan, jadi ya sebagian besar hidup aku itu berdampingan dengan laut. Jadi aku suka
ya seminggu sekali aku pasti ke pantai, berenang di laut. Dan kelihatan banget dari tahun ke tahun itu perbedaannya seperti apa. Bahkan semenjak aku pindah ke Jakarta, aku balik lagi ke Bali buat liburan, itu udah beda banget sama zaman dulu aku masih sekolah gitu loh. Padahal di Bali juga banyak banget ada grup orang-orang yang ngadain beach cleaning, bersihin sungai, apa segala macam. Di Bali tuh banyak banget, tapi kenapa tetap aja banyak sampah yang masuk gitu loh. Sampah kan nggak cuma dari daratan, tapi dia masuk dari lautan juga, yang dari mana-mana itu terseret ombak ke pantai kita. Dari gitu. negara lain. Dari gitu ya. negara lain itu, dari mana, dari Thailand apa semuanya masuk ke sini. Dan apa ya, kelihatan banget sih perbedaannya, dan semakin parah. Yang paling banyak kakak sering lihat tuh jenis sampah apa kak? Bener plastik? Iya, plastik ini apa namanya? Kemasan sekali pakai. Botol, plastik mie, plastik saset-saset shampoo, saset-saset cuci, terus apa? Ya pokoknya saset-saset buat cuci baju lah. Berarti yang sehari-hari kita pakai. Yang sehari-hari kita pakai berarti gitu ya. sebenarnya solusinya juga bisa ke arah sana. Bisa. Dan ini juga apa? Buat mancing itu. Jaringan Fishing ikan. gears ya. Iya. Jaringan ikan itu juga banyak banget sih. Menarik banget nih kak, sebagai marine biologist dan Yayasan Terangi. Kalau boleh tahu, Terangi itu kan Yayasan Terumbu Karang Indonesia ya. Berarti kan sebenarnya ada juga kaitannya dengan para misalnya nelayan dan juga eksportir karang misalnya. Nanti coba silahkan dikoreksi. Nah, ngomongin itu berarti sampah plastik nggak cuma sampah kemasan yang sehari-hari kita bisa kurangi ya tadi kata Kak Angela, tapi juga sampah plastik yang jenisnya macam-macam. Nah, bener nggak sih kak, sampah dari nelayan itu juga ada nih yang memang jenisnya plastik dan mengganggu ekosistem laut? Kalau itu terkait itu, jadi mungkin kita ke arah ini dulu kali ya, apa sebenarnya sampah plastik ada nggak sih pengaruhnya ke terumbu karang gitu? Oh ya, boleh. Kalau terkait itu, jadi saya pernah beberapa kali waktu itu kegiatan sama Greenpeace juga, kita cek kayak apa, berapa banyak sih sampah yang ada di terumbu karang di Kepulauan Seribu gitu, dimana Pulau Seribu ini kan representasi dari apa ya, wilayah laut tapi dekat dengan penduduk. Terus saya juga pernah melakukan penelitian kajian juga di area NTT, TNP Laut Sawu, di mana mungkin kalau dibandingin Pulau Seribu tuh lebih sedikit gitu ininya gitu. Terlihat jelas gitu kalau di Pulauan Seribu apa namanya banyak kita temuin sampah plastik gitu. Terutama kalau kita di kedalaman yang mungkin nggak terlalu dalam, kayak 5-7 meter itu mungkin masih sedikit, tapi kalau kita lihat lebih dalam lagi itu akan Belasan ketemu, meter iya, gitu ya? itu akan ketemu lebih banyak lagi sampah gitu. Berbeda dengan lokasi berikutnya yang ada di NTT yang pernah kita lakukan juga gitu. Kita sampai uji analisis regresi gitu, sampai keterkaitan nggak Apa tuh jelas. regresi itu kak? Kayak jelas banget hasilnya gitu. Kalau di NTT yang apa namanya jauh dari penduduk, apa ya, kayak nggak ada keterkaitan antara sampah plastik dan terumbu karang. Tapi kalau yang di dekat penduduk itu udah jelas sekali gitu. Oh, keterkaitan antara karang dengan dengan sampah plastik, mohon maaf. jadi kayak aktivitas nelayan ataupun para masyarakat yang tinggal dekat pesisir atau banyak sungai itu mempengaruhi ke banyaknya sampah yang ditemukan di bawah lautnya ya? Iya, betul. Oh, oke. Berpengaruh apa enggak sebenarnya? Berpengaruh banget gitu. Karena kan terumbu karang ini kan selain tadi dia makan beberapa kayak plankton yang ada di laut, dia juga kan berfotosintesis, di mana kalau plastik itu nutupin si terumbu karang, dia akan menghambat proses itu kan gitu. Gak bisa kena matahari gitu ya. Sebenarnya kalau kayak sampahnya kecil-kecil itu si terumbu karang masih mampu bisa beradaptasi gitu. Kayak nantinya saya pernah lihat beberapa sampah plastik dia diselimutin sama si terumbu karang gitu. Jadi malah si sampah plastiknya jadi dijadiin rumah. Iya, jadi medianya si karang gitu. Tapi itu kalau sedikit gitu. Tapi kalau misalkan plastiknya datang terus ya pastinya siapa yang mampu bertahan gitu kalau kondisinya kayak gitu terus gitu. Iya. Menarik ya. Jadi sampah plastik kirain tuh cuma kalau dari traveler pasti yang ngiranya ya kita doang yang ngelihatnya ya, kayak jadinya kotor, jadi males jadi berwisata ke sana, akhirnya nyambung ke para tour guide-nya jadi nggak punya kerjaan karena di sana turisnya nggak laku gitu ya. Tapi juga ternyata ngomongin ekosistem yang tadi kita mau jaga banget gitu biar bisa lestari, biar bisa tetap menghasilkan oksigen dengan baik bagi manusia, sangat bisa mati karena sampah yang masuk.
Nah, tadi kakak bilang bahwa si sampah plastik bisa nutupin karang sebagai rumah ikan-ikan. Tapi kalau dia dikit bisa nutupin gitu ya, bisa adaptasi. Kalau ikan kan mungkin kemampuan adaptasinya kadang nggak sama kayak manusia ya. Banyak kita lihat video mereka nggak sengaja makan sampah plastik karena dikira itu ubur-ubur dan lain-lain. Nah, kira-kira Kak, berarti kalau kita makan ikan, berarti kita juga mungkin makan plastik gitu ya. Nah, kira-kira solusinya berarti kayak apa ya Kak ya? Kalau solusi mungkin perlu dipikirin bersama ya, karena sampah plastik apalagi yang mikro itu kan mereka nggak mengenal batas negara lagi juga gitu. Bisa aja kita ngebuang sampah di Indonesia ternyata mikroplastiknya sampai ke Alaska gitu kan, bisa jadi gitu. Tapi yang emang menjadi concern Terangi saat ini gitu kan, mikroplastik ini kan ukurannya hampir sama kayak ini ya, makanan karang gitu, plankton yang dimakan karang gitu. Justru kalau mikroplastik ini terbawa arus, gelombang, dan sampai ke terumbu karang, dia kayak buat si ekosistem terumbu karangnya itu justru akan kayak menghambat pertumbuhannya mereka gitu. Bahkan di beberapa kasus literatur yang saya baca, berdampak akan menjadi bleaching ya, akan membleachingkan si terumbu karang itu sendiri. Jadi gitu. putih gitu ya karangnya. Iya, karena mikroplastik itu kan nggak bisa dicerna sama si tubuh si karang gitu, masuk ke kayak organisme kecil gitu yang saluran pencernaan yang nggak komplit, masuk mikroplastik, ya proses metabolismenya mereka akan terhambat gitu. Kalian pasti pernah dengar kayak terumbu karang tumbuhnya cuma 1 cm per tahun gitu. Lama banget tumbuhnya. Nah, proses yang lambat itu ditambah dengan kayak penghambat. Iya, mikroplastik yang menghambat tadi metabolismenya, ya akan menghambat lebih lama lagi si terumbu karang buat tumbuh gitu. Mungkin bisa di ke arah sana gitu. Dan kalau melihat bisa jadi bola salju karena beberapa ikan-ikan kan banyak juga yang pemakan polip karang gitu. Nah, karang yang mengandung mikroplastik dimakan ikan kecil, dimakan si manusia juga nanti akan berpengaruh bagi kita ya di kesehatan dan lain-lain. Tapi aku baru tahu loh kalau karang itu mereka bisa makan si mikroplastik ini aku baru dapat informasi sekarang, karena selama ini aku kira karang itu kan semacam tumbuhan laut ya, tapi ternyata tadi dijelasin karang itu terbentuk dari apalah namanya nama ilmiahnya itu polip karang polip karang kecil, dan itu tuh makhluk hidup yang mereka tuh makanin plankton ya, karena ukuran mikroplastiknya itu kayak plankton, jadi kemakanlah sama mereka, dan ya mereka juga kena dampaknya, nggak cuma ikan-ikan tapi ternyata terumbu karang. Ini info baru sih buat aku. Nah, ngomongin sampah ternyata ngaruh ke karang, terus nanti karangnya juga tadi dimakanin sama ikan, terus ikannya dimakanin sama kita. Nah, untuk membantu hajat hidup ikan banyak nih di lautan ini, biar mereka nggak makan lebih banyak sampah dan kita sendiri tidak nantinya berujung kena dampak dari mikroplastik, kira-kira solusi yang bisa disuarakan apa ya? Mungkin Kak Angela dulu. Oke. Kalau untuk mengurangi mikroplastik yang udah ada di lautan itu kayaknya impossible. Sulit ya, karena udah terlanjur basah. Si mikroplastik itu udah nyebar kemana-mana, udah dimakanin sama semuanya, bahkan udah masuk ke tubuh kita juga sekarang mungkin. Yang kita lakuin itu ya sekarang paling mengurangi dari diri kita sendiri, karena sampah itu awal mulanya dari mana? Dari yang manusia sendiri yang ciptain kan. Untuk kemasan ini, kemasan itu, untuk membuat segala sesuatu itu menjadi praktis gitu loh. Ya kan? Haus, tinggal beli botol. Makan, tinggal beli snack, kemasan. Jadi sebagian besar sampah yang dari aku lihat itu ya kemasan-kemasan yang seperti itu gitu loh. Jadi yang harus kita lakuin sekarang ya mengurangi plastik sekali pakai. Aku sempat ada di titik dimana kok kayaknya aku sendiri ya yang kayak gini gitu. Nggak banyak orang-orang yang peduli lingkungan kayak aku gitu. Aku ngerasa percuma aku nggak pakai sedotan, padahal ada jutaan orang lain yang pakai sedotan gitu. Buat apa aku nggak pakai sedotan gitu kan? Kenapa gue harus ribet sendiri? Kenapa aku harus ribet sendiri? Tapi ternyata aku punya contoh buat kalian. Aku udah memasuki tahun kelima di mana aku nggak pakai pembalut biasa yang aku beli di supermarket. Aku udah pakai pembalut kain. Ribet nih, harus cuci sendiri, jemur sendiri ya kan. Benar. Tapi kalau misalnya dihitung-hitung, udah 5 tahun nih aku nggak pakai pembalut itu. Sebulan kita perempuan bisa pakai 10 lah, ya bisa dibilang 10 pembalut. Kali 12, kali 5. Itu udah berapa ratus pembalut yang aku pakai kalau misalnya 5 tahun ini aku nggak pakai pembalut kain.
Nah itu bisa dilakukan juga dengan kemasan-kemasan yang biasanya kita beli sehari-hari juga. Kita bisa mereduce untuk diri kita sendiri gitu loh. Kita nggak ada kerugian untuk ngelakuin itu. Emang ribet, cuman kalau emang kita cinta sama laut, kita cinta sama lingkungan, kita pasti rela ngelakuin semua itu gitu loh. Ya, tapi mungkin orang lain mau mulai kayak kakak nih takut gitu ya, atau misalnya ngerasa alternatif pembalut kain belum ada nih di sini. Jadi sebenarnya kalau kakak sendiri ngelihat sebagai konsumen di Indonesia, udah banyak belum sih produk-produk alternatif dari produsen-produsen yang memang tidak menggunakan kemasan plastik sekali pakai? Kalau untuk di supermarket sih belum ada. Tapi karena senjata aku cuma satu, yaitu sosial media. Aku selalu doktrin mereka, ayo pakai pembalut kain, ini nggak bakalan bocor kok, enak, malah kayak nggak pakai apa-apa gitu kan. Dan ya walaupun ribet harus cuci sendiri segala macam, cuman ya kalian bayangin aja gas metana yang keluar dari pembalut itu di TPA itu bisa ngancurin bumi gitu loh. Maksudnya aku selalu kasih awareness selama ini apa yang aku lakuin, biar followers ke aku tuh punya ilmu baru dan mereka bisa ngikutin gitu. Pokoknya senjata aku cuma satu aja. Itu senjata yang paling ampuh kayaknya saat ini ya, bener, di dunia digital ini. Iya. Dan kayaknya kalau misalnya kakak udah ngajak lebih banyak masyarakat Indonesia untuk merubah perilakunya, tentunya berarti demand-nya udah tinggi ya kak. Jadi harusnya supply dari produsen juga bisa mengimbangi ya kak ya. Harusnya, karena sekarang untuk beli barang-barang itu kan online, cuman adanya online kan, tempat yang jual di di e-commerce yang eco-friendly, yang go green segala macam. Jadi masih belum ada di supermarket. Yang ada paling sikat gigi bambu ya, yang udah mulai masuk ke supermarket. Itu aku udah happy banget lihatnya. Mungkin kayak toko curah juga sebenarnya di pasar juga udah banyak ya kak, untuk kayak ngurangin si tadi sachet gitu-gitu. Juga bisa refill sendiri sabun shampoo ya. Itu solusi sih, kalau bisa diperbanyak di beberapa titik itu bisa bagus banget. Jadi orang tinggal bawa wadah, isi, bayar, pulang gitu, jadi nggak usah beli. Nah dicatat tuh ya sobat lingkungan, sosial media pertama itu senjata paling ampuh untuk ngajak lebih banyak konsumen buat peduli. Terus kita bisa sama-sama minta ke produsen buat memberikan alternatif produk, karena mungkin kita nggak mau ganti brand gitu ya, tapi kita mau pilih kemasan yang lebih ramah lingkungan. Nah Kak Wazi, kira-kira kalau ngomongin tadi sampah plastik yang ditemukan di laut sehari-hari dalam kegiatan kakak, solusinya memang cukup seperti itu atau ada kira-kira solusi lain yang perlu kita inovatifin? Kalau terkait solusi sampah plastik di laut ya, tadi saya jadi ingat jadi beberapa kegiatan kita yang sebelumnya udah saya singgung di belakang terkait dengan sampah plastik, kajian kita terkait sampah plastik, terutama di NTT ya, yang dimana lokasinya itu benar-benar kayak virgin gitu, nggak ada jauh dari penduduk gitu. Namun di beberapa lokasi walaupun sedikit, tapi kita kayak melihat dominasi sampahnya itu homogen ya, justru homogen gitu, kayak ketemunya tuh kayak alat-alat pancing yang cuma kail atau benang-benangnya aja. Dan kalau ngelihat itu di lapangan tuh kalau kita mau angkat itu susah banget gitu, karena biasanya nyangkut. Dan ada beberapa yang kayak terumbu karang itu udah ikat dia ke situ, jadi kalau kita ambil malah justru ngerusak terumbu karang atau bahkan biota-biota kecil yang nempel di sana gitu. Jadi kayak solusinya tuh kayak gimana, serba salah gitu, mau diangkat akan ngerusak juga, nggak diangkat ya bakalan banyak gitu. Terus mungkin solusinya terkait itu kita harus lebih giat lagi ya, edukasi ke nelayan gitu terkait dengan aktivitas perikanan yang benar-benar ramah lingkungan, yang nggak ninggalin bekas jejak gitu di laut, buat lingkungan, dimana sedikit aktivitas kayak gitu aja sebenarnya bisa berdampak banyak itu buat si terumbu karang. Mungkin kayak gitu kali ya. Jadi dari mulai sebenarnya aktivitas kayak clean up tuh membantu kita buat ngelihat lebih jauh sebenarnya sampah apa sih yang ditemukan, dan salah satunya ternyata bekas-bekas sampah jaring-jaring perikanan ya. Nah ngomongin itu nih, entry yang bagus banget untuk kita masuk ke isu selanjutnya Kak. Kita mau ngebahas tentang industri perikanan yang destruktif. Jadi kita tadi ngelihat case di mana atau kasus jaring nih kecil, rasanya
rasanya cuma dari beberapa nelayan bisa mempengaruhi ekosistem di NTT gitu ya. Tapi kita mau ngebahas tentang perikanan secara nasional nih. Sesuai namanya nih, destruktif berarti stok ikan mungkin hampir habis karena keserakan manusia yang melakukan overfishing atau perikanan yang mungkin berlebihan ya, yang tadinya kita nggak butuh sebanyak itu tapi ternyata diambilnya sangat banyak. Nah, dari situ bisa juga kemana-mana, dari mulai misalnya minyak yang tumpah dari si kapal-kapalnya sendiri, terus habis itu juga hewan-hewan yang tadinya dilindungi, yang memang dilindungi jadi ikut tertangkap gitu ya, dan jadi akhirnya ikut mati, padahal itu sangat berfungsi dalam ekosistem laut kita. Selain itu juga mungkin tadi alat tangkap yang memang ternyata merusak dari ekosistem kita sendiri. Nah, fakta ini tuh mungkin nggak hanya berdampak bagi hewan-hewan, tapi juga berdampak bagi nelayan yang tadi sempat disinggung oleh Kak Ozi. Nah, apalagi nih kemarin pemerintah kita baru aja membuka keran ekspor bagi pasir laut. Berarti tambang pasir ini kan harusnya sudah sangat merusak lingkungan, apalagi jika tambang yang diiringi dengan ekspor, berarti kan legal gitu ya. Saat ini aja yang udah dilarang masih terjadi nih si tambang pasir ini. Nah, kira-kira menurut Kak Ozi, kira-kira dampak terkait destruktif ini dengan case yang tadi, apakah laut dianggap sebagai kayak sapi perah lah kasarnya ya gitu. Jadi aspek masalah regenerasi, keberlanjutan itu tidak menjadi poin utama bagi para pelaku itu? Saya belum lihat detail gitu terkait gimana teknis untuk kegiatannya. Cuma kalau kita emang bener mau nambang pasir, justru kayak terbalikan dengan kayak semangat pemerintah mau terkait dengan isu perubahan iklim dan blue carbon itu, gimana kayak pasir kan merupakan habitat lamun gitu. Lamun ini potensinya lebih besar daripada mangrove buat menyimpan ya, walaupun dia tanamannya kecil untuk menyerap sedikit karbon, tapi itu dia menyimpan lebih banyak karbon di pasir-pasir itu. Gimana kalau itu dikeruk, otomatis karbonnya akan lepas semua ke alam gitu. Dan potensi makin parah gitu. Iya, potensi pasir ini juga kan sebenarnya ada di laut dalam gitu, dimana kita juga masih sedikit sih literatur yang membuktikan kalau laut dalam itu berpotensi untuk menyerap karbon. Tapi kalau kayak sungai-sungai itu kan membawa nutrisi dan diantaranya karbon itu ke laut gitu. Dan kalau si ekosistem pesisir kayak mangrove, lamun, terumbu karang nggak berhasil nyerap, pastinya kan akan lari ke lautan bebas dan terendap di laut dalam gitu. Dan sekarang itu kalau terekspos ya deep sea bed mining itu ya, penambangan laut dalam sekarang juga lagi dibahas nih di dunia global dan lagi dieksplor. Jadi sebenarnya ngomongin tentang industri yang destruktif terkait ekosistem laut nih macam-macam ya tadi, tapi caranya menurut Kak Ozi tadi gimana cara diorganize dulu, pemahamannya sama dulu bahwa jangan cuma mikirin cuan gitu ya, tapi kalau misalnya mereka mikirin keberlanjutannya, bagaimana nanti kalau nangkap harus di mana, kayak mungkin menggunakan hukum adat di Indonesia juga banyak ya, kayak adat sasi dan lain-lain, itu akan bisa membuat mereka bisnisnya justru lebih panjang ya dibandingkan kita keruk sekarang semua gitu sampai habis. Kak Angela gimana mendengarnya tadi pendapatnya? Ya berarti emang problemnya dari pusat ya, yang kalau misalnya dari pusatnya itu tegas, jadi bisa ya kan pasti di bawahnya ada beberapa divisi yang memantau laut ini, memantau laut itu, memantau laut ini. Kalau misalnya semuanya bisa bekerja sama dengan baik, pasti semuanya tuh bisa, hal-hal seperti ini tuh bisa kita cegah gitu loh. Jadi emang ya sayang banget. Tapi mungkin menggunakan kayak social media power tadi, kadang kan kayak untuk ngomongin pusat kalau mau mengurus sesuatu kan nunggu viral dulu. Iya nggak sih? Itu mungkin salah satu metode untuk perubahan perilaku dalam kampanye ya. Karena tadi kayak ngomongin tentang pengawasan, memang kita juga mungkin nggak kepikiran ya sebagai masyarakat biasa yang bukan ada di karena laut. Sebenarnya itu bukan tugas kita. Benar. Tapi kita butuh itu harus diurus, karena kalau enggak ya nanti bagaimana masa depan kita kan, lautnya udah rusak, kita nggak bisa nafas, masa mau beli tabung oksigen buat nafas kan juga susah ya kayak. Oke, sobat lingkungan, tadi kira-kira kita udah ngebahas bagaimana
sebenarnya ngomongin tentang industri destruktif terkait perikanan, solusinya ternyata menarik. Jadi ngomongin viral. Ternyata ngomongin tentang edukasi juga, karena ternyata ada hukum adat, ada awareness yang bisa ditingkatkan, tapi cara edukasinya yang mungkin kita bisa bantu sebagai manusia biasa, ya, masyarakat biasa. Tapi tetap kita membutuhkan bantuan dari pemerintah untuk menangani hal-hal yang lebih kompleks ya Kak Wazi ya. Nah, tadi aku udah cermatin obrolan dari awal gitu, semua masalah nih kita udah bahas lebih dalam, dan sebenarnya mungkin sumbernya bisa dibilang bisa dikerucutkan ya menjadi kelalaian dan keserakahan manusia. Kira-kira sepakat gak? Mungkin bukan kita, bisa saja secara general manusia nih ternyata lalai, nggak peduli gitu ya, karena lupa kalau laut itu penting, dan juga ternyata cukup serakah, apalagi ngomongin industri yang menjadi opsi kita untuk membeli hal sehari-hari di kali ini. Nah, manusia ini mungkin cuma menganggap laut ini sebagai komoditas, tadi sebagai sapi yang bisa diperah terus aja karena nggak kelihatan gitu. Dan juga secara laut itu adalah tempat sampah buat buang sampah kita sehari-hari. Dan kita juga jadi bisa mengakui kalau sebenarnya laut tuh bukan cuma kita yang perlu, tapi juga ada ikan-ikan, ada lamun, ada tadi polip-polip yang semuanya itu hidup samping-sampingan buat mendukung oksigen kita sendiri. Jadi kalau mereka rusak, ya kita nggak bisa nafas. Sebenarnya contoh logika sederhananya seperti itu. Nah, aku mau nanya terakhir deh, mungkin last but not least, kira-kira gimana menggaungkan isu laut ini agar bisa lebih kedengeran di masyarakat publik, mengingat tadi isu-isu yang banyak banget, nggak cuma sampah gitu ya, yang harus viral. Oke. Kalau ngomongin soal kesadaran, gimana biar orang-orang sadar kalau bumi itu sedang tidak baik-baik aja atau lagi ada problem ini, problem itu, aku yakin semua manusia pasti sadar. Cuman yang kita perlu naikin di sini tuh rasa empati. Gimana sih punya rasa empati untuk bumi, rasa empati untuk laut gitu loh. Karena selama ini ya orang sadar, cuman mereka nggak ngelakuin apa-apa. Jadi ya jadinya nggak ada inisiatif gitu loh. Kalau misalnya kita punya empati, otomatis pasti kita ada inisiatif untuk mau melakukan sesuatu, ada niat itu gitu loh. Jadi empati itu kan didasari oleh cinta ya. Gimana kita mencintai seseorang atau mencintai keluarga kita, mencintai alam. Kalau misalnya kita cinta nih sama pasangan kita, pasti kita akan ngelakuin segala sesuatu dong buat orang itu. Empati itu pasti ada. Nah, gimana caranya buat biar ada empati ini tuh ke laut, ke bumi, ke alam, ke mother nature yang selama ini itu udah provide kita segala macam makanan, oksigen, air, itu kan semua kita dapat dari bumi yang ada di sini gitu loh. Nah, kita sebagai satu-satunya makhluk yang dikasih akal sehat, kok nggak mau sih berkontribusi gitu, nggak mau balas kebaikan yang bumi udah berikan ke kita. Nah, rasa empati itu yang harus orang-orang keluarkan ya dengan cara menyatu dengan alam. Kalian ke laut jangan cuman healing, jangan cuman ya berenang-berenang happy-happy, tapi perhatikan apa yang mereka butuhkan, kenapa bisa kotor, kenapa bisa ini, kenapa bisa itu, pelajari gitu loh. Kalau misalnya kita cinta sama seseorang, kita pelajari dia dong, dia maunya apa, dia sukanya apa, ya kan? Sama halnya seperti ini. Jadi untuk membangun empati itu, rasa cinta terhadap lingkungan itu emang harus dibangun. Harus dipupuk gitu ya, harus untuk dipupuk. mencintai seseorang harus dipupuk. Betul. Gitu Universal ini ya. Oke, Kak Angela, thank you. Kalau Kak Wazi sendiri gimana, mau nambahin apa? Kalau saya ini ya, jadi keinget dulu waktu zamannya kuliah gitu, sebelum terjun aktif di bidang ini gitu, kayak pupuknya udah dapet gitu, cintanya udah dapet, cuma kayak ini salurinnya kemana ya gitu, kayak nggak punya channel untuk itu gitu. Mungkin kalau dari situ saya bisa kasih apa ya, masukan mungkin teman-teman yang udah punya itu gitu dan pengen nyalurin semangatnya, ya bisa juga bergabung ke mungkin ikut internship ke Greenpeace atau Terangi juga bisa bukain tuh, terus kayak aktualisasi diri kalian, karena kan dengan menyelimuti diri kita dengan orang-orang yang tepat gitu tepat dan punya persepsi sama, kita akan bisa apa ya, bisa lebih efektif, semangat lebih semangat, sebenarnya. lebih efektif gitu, kegiatannya akan lebih bagus gitu. Tadi menarik banget ya Sobat Lingkungan. Tadi kita ngomongin tentang isu-isu laut yang sangat kompleks, berujung ke solusinya
menarik banget, cinta gitu ya, memupuk cinta, dan itu bisa dibangun bareng-bareng dan nggak cuma harus marine biologist aja, tapi semua orang bisa berkontribusi merubah mindset masyarakat Indonesia untuk membantu masalah laut ini. Dan juga tentunya tadi ngomongin solusi, ternyata bisa juga masuk ke dunia bisnis gitu ya. Tidak hanya ngomongin tentang NGO atau aktivisme gitu, tapi sebenarnya industrinya sendiri butuh ide-ide fresh dari sobat lingkungan yang mungkin punya idea gitu ya, setelah dengerin ini, kayaknya menarik nih bikin alat tangkap ramah lingkungan, hal-hal yang kayak sabun gitu. organik, shampoo yang dari botolnya bukan plastik gitu kan. Dan masih besar banget ya peluangnya, karena kita membutuhkan alternatif produk itu di sehari-hari kita di seluruh Indonesia. Thank you banget Kak atas waktunya. Dan teman-teman sobat lingkungan, itu tadi kita seru banget ya ngebahas bagaimana isu kompleks masalah laut dengan cara yang sangat sederhana. Dan tentunya tadi ngomongin sedikit tentang nelayan, banyak banget kita singgung, makanya tetap nonton podcast kali ini, karena di episode selanjutnya kita akan bahas lebih banyak terkait kepelikan nelayan dan perikanan di Indonesia, yang tentunya butuh kontribusi sobat lingkungan sekalian untuk beraksi bersama bareng kita. Oke, dan jangan lupa tonton terus podcastnya baik di YouTube maupun dengerin audionya, bisa di Spotify atau channel lainnya. Dan sampai ketemu di podcast selanjutnya, dan jangan lupa untuk terus mencintai Ibu Bumi. Terima kasih sekali lagi Kakak. Thank you so much.